Salam Just Talk, kembali lagi dengan review 2 match kemarin Liverpool lawan Barca. Habis ini gue langsung posting preview Champions League. Dua-duanya tanpa subtitle karena gue hari ini lagi ribet banget. Dan habis bikin video ini gue juga harus jalan lagi. Jadi kebetulan ada waktu luang sedikit, gue langsung bikin video. Oke? Dan ada banyak yang menunggu juga nampaknya. Wolves Liverpool, kita mulai dari Wolves Liverpool dulu. Wolves kalah 1-0 lawan Liverpool. Kalau kita lihat Wolves tahun ini beda dengan Wolves musim lalu ya. Musim lalu mereka benar-benar berusaha untuk mencari poin sebanyak mungkin dengan bermain lebih bertahan. Wolves tahun ini lebih sering bermain, walaupun kemarin 3-4-3, tapi seringkali juga bermain dengan 4 center back, 4-4-3-3 lah, 4-2-3-1 sama aja kan. Bermain lebih atraktif kalau gue bilang. Cuman kembali lagi ya masalah apa namanya, ke kualitas pemain. Kemarin kayak contoh kayak Neto, jelek banget mainnya, nggak ada visi, nggak ada apa. Tapi kan kadang-kadang Neto main bagus. Nah, kemarin itu terlalu banyak pemain yang drop. Willian Jose, Semedo bisa bermain lebih bagus lagi. Kalau mereka bermain dengan apa namanya, dengan full squad yang ya lumayan bagus, mereka bisa menyulitkan semua tim. Jadi kalau kemarin Wolves itu dari sisi kualitas tidak begitu bisa melawan Liverpool. Apakah Liverpool bermain bagus? Enggak juga. Sejelek-jeleknya Wolves masih dapat beberapa peluang. Kita lihat statistik dulu. Ball possession 53% Wolves, 47% Liverpool. Shots 10 Wolves, 12 Liverpool. Chances created 6 Wolves, 13 Liverpool. Memang lebih banyak peluang kemarin kita lihat. Tapi juga rata-rata peluang juga setengah peluang. Big chance 1 Liverpool, 1 Wolves menurut statistik ya. Akurasi passing 79% dan Liverpool cuma 76%. Untuk tim di papan atas itu gue expect kalau mereka strategi mau berjalan smooth itu butuh minimal 85% akurasi. Baru dibilang ini kalau lu nonton ya, baru pada saat serangan berjalan smooth, biasanya akurasi passing itu di atas 85% biasanya. Tapi sekali lagi harus nonton, nggak bisa ngandelin data doang kan. Karena kita nggak tahu di area mana mereka passing lebih banyak ya. Jadi jangan terlalu terbuai dengan data. Oke? Gue lihat banyak akun-akun yang ngebodohin penonton bola, hanya keluarkan data. Enggak, lu harus nonton baru lu dapat gambaran. Sesuai nggak data ini dengan berjalannya pertandingan. Mane dapat berapa peluang heading nggak masuk, shooting kena kiper ya. Anyway, apakah Liverpool layak menang? Mungkin iya, sedikit lah, sedikit beruntung oke layak menang. Tapi gue bilang gue nggak yakin Klopp ini puas. Pemain belakang nggak kebobolan true. Cuman dibilang si Phillips sama Kabak, apakah mereka bisa layak sudah menggantikan? Enggak juga. Kabak kelihatan mulai berkembang lah. Tapi kalau Van Dijk sama Mate balik ini center back nomor 3 dan nomor 4 nih. Wingbacknya bermain lumayan. Yang jadi masalah sudah Fabinho masuk, tapi Wijnaldum sama Thiago nggak begitu perform ya. Padahal Fabinho sudah masuk. Justru Fabinho yang bermain menurut gue lumayan bagus. But anyway, ini poin yang dibutuhkan oleh Liverpool. At this stage, tinggal berapa? 10-11 pertandingan. Liverpool ibaratnya udah nggak peduli lagi lah main gimana. Karena mereka sudah membuktikan bisa sangat bermain bagus. Cuman at this stage mereka yang penting sekarang adalah meraih 3 poin. Dan itu yang mereka dapatkan, 3 poin untuk meningkatkan percaya diri lagi. Karena posisi mereka sama sekali belum aman untuk Champions League ya. Kalau mereka bisa pelan-pelan dengan ugly win, menang-menang, performanya itu mungkin kembali lagi. Terutama salah ancur-ancuran lagi mainnya. Jota cetak 1 gol,
golnya keren by the way. Nggak butuh banyak peluang dan Mane pun satu assist, main bagus juga. At least lebih kelihatan fighting spiritnya daripada Salah. Salah ini kalau gue bilang ya coba di bangku cadangan 2-3 kali lah biar dia lebih sadar. Main 4-4-2 Salah dicadangin, atau kalau si siapa namanya Firmino balik, si Jota bisa main di sayap. Karena Salah kalau kayak begini terus nggak akan berkembang kalau dia nggak dicadangin. Ini mungkin masalah psikologis ya, biar dia tahu bahwa dia harus bekerja keras lagi untuk bisa masuk ke line up-nya Liverpool. Jadi secara overall yang harus di appreciate oleh Liverpool hanya mereka dapat 3 poin. Apakah ini match yang yang dikenang? Sama sekali tidak. Oke. Dan sekarang kalau kita lihat tabelnya, Liverpool itu berada di ranking 6. Selisih 5 poin sama Chelsea yang berada di rank 4. West Ham rank ke-5 dengan 48 poin. Ya, ini seru. Everton, Liverpool juga sama-sama 46 poin, tapi Everton kekurangan 1 match. Spurs 28 45 poin. Spurs cuma selisih 4 poin sama Arsenal. Ya, masih ada sekitar 9 match, bahkan 9 match itu 27 poin. Jadi anything can happen. Seriously, anything can happen untuk 4 besar ya, sampai di hari terakhir. Jangan kaget kalau dapat kejutan. Oke, kita ke Barcelona. Barcelona menang 4-1. Apakah bermain bagus? Enggak. Kenapa enggak bermain bagus? Sistem 3-5-2 yang diterapkan Barcelona itu butuh lebih pintar memanfaatkan ruang. Dan kemarin itu gue bilang kurang pintar. Nggak jelek, tapi kurang pintar. Kenapa kurang pintar? Pada saat lu bermain 3-5-2 itu kan praktis ada Dembele doang di depan. Pada saat Huesca bermain high defensive line, itu ada ruang sekitar 30-40 meter yang bisa dimanfaatkan. Ruang itu sama sekali nggak dimanfaatkan. Berapa kali Dembele coba masuk, nggak dapat bola. Sekali 2 kali offside. 1. Dembele nggak main bagus, nggak kelihatan. Sama kayak Griezmann. Cuman kalau Dembele nggak, gue masih paham. Karena dia tidak dapat bola yang dia inginkan. Dia dapat bola pada saat Huesca defense di depan gawang, baru Dembele dapat bola. Ya susah juga dia mau manuver dalam ruang kecil dijaga 2-3 orang. Di sini kalau gue bilang gue harap Koeman sadar dengan hal-hal kayak gini. Ini hal-hal penting kalau lu lawan ketemu tim besar. Pada saat mereka main highline, lu main 3-4-2 atau 3-5-2, itu harus bisa lebih dimanfaatkan. Yang kemarin enggak. Golnya orang bilang, oh ya itu WSK kipernya jelek. Enggak, jelek dari mana? Lu lihat gol pertama Messi, itu gol bener-bener di pojok. Nggak ada kiper yang bisa nangkap itu. Gol Griezmann kedua, di pojok lagi. Nggak ada juga yang bisa nangkap itu. Gol Mingueza, jarak terlalu dekat antara heading Mingueza yang nggak dijaga sama sekali. Heading. Gol keempat, deflect, juga bener-bener ke pojok. Yang harus disalahkan ya defense-nya Huesca. Kenapa mereka berada di rank bawah? Sementara mereka dapat beberapa setengah peluang. Nggak itu juga. Mereka cuma dapat 1 penalti. Penalti itu is a big joke ya. Padahal sudah ada VAR loh. Sudah dicek berkali-kali. Emang ada gerakan tangan, tapi komentatornya bilang there is no way Ter Stegen kena hukuman dengan penalti seperti itu. Karena itu kan refleks juga, ya kan? Dan dia udah narik tangannya, jatuhnya itu diving. Tapi itu hak si pemain untuk diving. Kan kembali lagi ke wasit yang mengambil keputusan. Tapi intinya 1 gol itu tidak membuat Barca bergoyang sama sekali tidak. Dan sekarang selisihnya hanya 4 poin dari berapa bulan yang lalu pada saat gue bilang Barca yang juara itu akan Barca atau Madrid akan bersaing, mereka akan turun. Di situ ATM kurang 2 match dan unggul 13 poin. Bisa kesalip.
dan akan kesalip. Sama yang gue prediksi dengan AC Milan di Serie A. Lu boleh percaya nggak percaya, itu hak lu, but it happens. Sama gue bilang MU cuma 2 minggu di papan atas. It happens. Spurs, Everton, it happens. City juara, kemungkinan besar, iya. Karena sepak bola itu bukan cuma strategi, tapi lebih ke mental. Lu lihat leadernya siapa, kualitas pemain yang di dalam siapa, kualitas mental. Jadi secara overall bermain ya cukup solid, cuman gue kurang suka Frenkie de Jong bermain sebagai center back. Gue bilang lebih baik Frenkie de Jong bermain di tempatnya Griezmann sekarang. Griezmann boleh cetak gol, tapi sisanya nggak kelihatan juga. Frenkie de Jong akan lebih berperan, bahkan dia berapa kali maju ke depan ya. Tapi ya, dengan squad yang pas-pasan yang dimiliki oleh Barca ini, banyak pemain muda dan banyak yang mediocre, Ronald Koeman harus merotasi dan beruntung nggak main di Champions League lagi, jadi biar bisa fokus ke La Liga dengan istirahat yang cukup. Oke, habis ini preview Champions League.